eh gue speechless akhir-akhir ini karena ternyata banyak banget orang menganggap bahwa cegil dan cogil itu lumrah dan diglorifikasi di Twitter. Udah mah lagi buzzer politik, ada cegil dan cogil yang normalisasi kan bahwa itu wajar adanya. Kan mending gua ikut dukung paslon ya, mending jadi buzzer ya daripada ikut fenomena-fenomena cegil-cogil nggak jelas gitu kan. Jadi daripada kita bingung-bingung karena di surga akan lebih bingung, jadi kita langsung aja buka podcast ini. Gunawan Kawras, selamat datang di Demi Podcast Indonesia. Demi Podcast edisi ke-229 dan saya tidak sendiri, saya berempat. Asli kita ada 4 orang. Kita harus terlihat antusias gitu. Jadi biar ada gimmick. Iya. Ayo, dong. Ulang lagi. 3, 2, 1. Gila. Rusak boleh. Rusak. Aduh, episode 229 dan kita kedatangan kawan lama yang sebenarnya buat pendengar Dami di Spotify nggak heran gitu ya. Selama ini cuma dengerin suara. Nah ini anaknya nih, namanya Gonish. Halo, emang aku pernah ke Dami ya? Enggak tahu. Pernah ya? Gue sentil orang nih. Oh enggak. Halo, aku host bayangan katanya. Cuma aku nggak ingat aku jadi host bayangan. Aku dijerumus. Sedih betul. Ya nggak apa-apa, dijerumusin daripada dibung. Itu. Jeng. Jadi gue mau nyapunya nggak bisa, kenapa sih? Iya nih episode 229, balik lagi ya episode 229 dan ada Ganis seperti biasa di formasi Dami ya. Kita band yang apa sih band yang cuma bertiga tuh? Tripis ya, netral, Nirvana, Blink. Yang lagunya Baby All My Metal. Friends Are Green Day. Slow, take it slow. Kamu itu bertiga Tapi doang 21 ya? Pilots berdua ya? 2 itu mah. Iya. Apa yang bertiga? Berdua. Baby Metal. Blink. Metal banyak ya. Baby Metal. Baby Metal. Ya betul, Baby Metal. Baby Metal. Ya, seperti biasa ya ada gua Yudi Ion. Kita sebenarnya malam ini bingung mau bahas apa. Bingung gitu mau bahas apa. Ini udah 2 menit ini gua masih nyari bridging loh sebenarnya loh. Iya, sebetulnya kan kalau dari opening ya, dari opening. Gitu kalau temen tuh gitu banyak Yon, dibantuin Yon, temen dibantuin. Banyak. Gak bodoh. Banyak banget gitu kan hal-hal yang fenomena. Ya pokoknya kita mah kan nggak pernah jauh dari yang namanya handphone dan juga media sosial. Betul. Jadi segala sesuatu yang pasti tren nih, yang pasti tren ini pasti akan muncul di media sosial yang pada akhirnya itu menjadi sebuah fenomena biasanya. Nah, ini kan salah satu fenomenanya fenomena alam, bukan? Bukan. Fenomena. Apa sih? Jokes tokongan bapak-bapak dibawa ke sini. Fenomena cegil gitu. Kalau fenomena alam nyanyi dulu, Yud. Ada Mbak Dukun. Tahun banget sih kita satu generasi, tolonglah. Goblok. Iya, banyak fenomena ya, cegil-cogil. Iya, salah satu cogil cegil. Siapa sih cogil terakhir yang ditangkap tuh namanya? Oh, Satria ya? Siapa? Satria FU. Iya, Satria. Guys, maaf aku gak bisa ketawa, aku gak ngerti sumpah. Satria FU tuh Satria motor nih. Motor. Motor. Kalau yang gini-gini ngasih kabar kayak ntar biar bisa gue masukin gambarnya ntar gitu loh. Satria FU nih gambarnya. Karena editing ada man, masa nggak bisa? Males ngeditnya, ini susah ngeditnya. Tinggal masukin gambar doang man, serap kayak gitu. Iya, Satria FU lah ya, iya Satria FU. Baik. Banyak. Ya, terutama ya biasanya ada terjadi tuh di ini generasi Gen Z itu yang cegil. Apalagi nih kalau ngelihat di kalangan murid gua nih banyak banget yang kayak gitu kalau update status. Makanya kayak lumayan meresahkan. Mereka bangga jadi cegil gitu. Itu nih. Bangga. Serius, dia cegil banget gitu. Jadi di Twitter di X itu pernah ada yang gini nih. Gak jelas. Di X itu pernah ada yang gini,
cogil itu memang red flag, tapi kami lebih suka yang begitu, suka. Naon. Wah gila. Tapi kayak aku tuh jadi kayak keinget kayak sama si catatan si Boy lah kalau generasi kita. Maksudnya kayak mereka nyarinya Nggak, bad itu boy, generasi bad lu boy sih, Nis. gitu. Itu generasi lu sih, Nis. Anjir, jangan gitu dong, Boy. Sama kita. Terus. Anjir, gue disapu anjir. Referensinya catatan si Boy, bro. Tapi maksudnya kan lebih gampang itu kan dia kan kayak bad boy Ah, walaupun Iya nggak betul. secakep itu, tapi dia tuh Hmm. ada five bad boy-nya gitu, terus kayak orang-orang kayak aku pengen banget sama dia gitu. iya, Kayak iya. sebenarnya Iya, iya. iya kan. Ini dalam konteks kalau misalnya dia playboyan lah sama playgirl gitu. Soalnya banyak nih cegel-cegel cogel-cogel kan bisa aja di konteks yang lain ya, tapi mostly sih dipakainya buat kayak bad girl, bad boy gitu-gitu. Iya. Tapi iya sih, zamannya kita tuh iya sih, bad boy sama bad girl gitu kan, maksudnya. Contoh nih, gue nembak orang nih, nembak cewek gitu. Gue suka sama lu, mau nggak jadi pacar gue? Dia kan enggak, lu tuh terlalu baik gitu. Gue mau cari yang bad boy gitu kan. Jadi kayak, Tapi gue keinget gitu loh. iya sih benar. Zaman kita tuh pasti bad boy, tapi bad boy bad girlnya itu nggak kayak yang sekarang. Sekarang tuh literally red flag. Cegel-cegel tuh literally red flag. Udah Iya, kalau gini Ion sama Yudi lah yang lebih ngerti lah ambang batasnya mereka tuh sampai mana sih, sampai mereka Apa lu tiba-tiba lu? cegil-cogil gitu. Ambang batas. Ion Yudi. Ada ambang batas. Iya, Ion Yudi tuh pengamat, Nis. Pengamat mereka, Gitu. pengamat Jangan medsos. Yudi dulu deh, Yudi kan ada berkecimpung bersama Gen Z ya. Coba. Selamat Gimana lu, ya? Yon. Selamat lu, Yon. Dan Gua punya- spesial. Menyelamatkan diri Ada sendiri tuh. gue. Enggak, ada teman sendiri kok di tackle ya gitu. Gue nggak habis pikir, Nggak apa-apa. nggak habis pikir. Ya gimana ya? Ya, gimana ya? Entah nggak apa atau gimana? Enggak, maksudnya gue tuh bingung gitu loh. Gue tuh literally bingung apa standarnya cegil-cogil ini gitu loh. Oh ya, oke. Karena kalau bad Kalau boy enggak- itu standarnya kita tahu bahwa Enggak. tukang pukul, berantem, cegi itu bad Oke, boy gitu. oke. Berantem Oke, Mungkin tapi dari samar. itu dulu ya, mungkin dari definisi cegil cogil apa sih? Karena jujur gue masih belum terlalu ngerti gitu. Lalu bukannya riset tadi, Yon? Anjir. Kan lu riset tadi, Yon. Coba Yon kasih tahu Yon. Ini Apa kan jenis biar cegil interaktif cogil? gitu loh. Ini biar interaktif gitu loh. Tai banget dah. Emang sialan ya. Tadi lu bukannya riset. Ngomong kah? Terus tau gue lu riset. Kita mah riset semua, cuma masalahnya kan biar interaktif, podcast berjalan, show berjalan gitu loh. Astaga. Aduh. Yang penjelasan belum ada definisinya nih, saling menyerang Oke. aja Oh, sama kamu. Definisi ya. Ini kok Karena sih yang lama-lama nggak tahu jadi ya. debat capres ya. Harap tenang. Mas Yudi. Ayo Mas Yudi, lanjutkan Mas Yudi. Iya, Mas Yudi. Ayo gimana ya? Cegil. Enggak. Sebetulnya kalau dibilang Cegil. secara definisi, ya udahlah dari cewek gila gitu, cegil gitu, cogil cowok gila. Ya itu multi tafsir sih banyak secara definisinya. Cuman mungkin karena gua cowok ya, jadi intinya ke cegil. Biasanya cegil ini kan julukan yang ditunjukkan nih kepada perempuan, pada wanita, yang biasanya substansinya dari perempuan tersebut ini ada perilaku-perilaku yang sifatnya emosional biasanya, terus agresif, terus juga ada problematik. Nah, dari emosional ini pun juga ada perilaku-perilaku yang manipulatif juga, terus juga dari agresifnya ini pas ketika sedang jatuh cinta. Jadi sampai sebegitunya kayak sebetulnya garis besarnya cewek problematik yang jatuh cinta atau yang lagi punya hubungan gitu. Tapi yang menjadi salahnya di sini kenapa membanggakan sampai sebegitunya gitu loh di permukaan gitu. Padahal kan sifatnya si cegil ini kan sangat-sangat berubah dengan cepat gitu.
Mood swing. Iya, mood swing. Oh, jadi Gue tahu. Segel tuh Jawabannya. apa tuh? Kayaknya cegil-cegil itu Gemini. Apa? Gemini. Jadi Tiba-tiba nih, semuanya Gemini tuh tiba-tiba nih. cegil-cogil gitu. Waduh, nggak apa-apa sih aku Aquarius. Nggak apa-apa sih. Siapa yang Gemini dia ya si Yudi. Yudi cogil Enggak kan? dong. Cancer. Dulu tapi dulu iya. Oh, dulu Gemini, sekarang Cancer. Ada gitu. Kok bisa ya pindah ya? Bisa pindah Oh, begitu. Oh iya. Iya, Ini ya memang. menurut bener sih. Maksudnya kayak mostly itu ya, definisi cogil-cegil tuh lebih kayak ke main cewek atau main cowok gitu loh. Dan dia rela melakukan apapun demi pasangannya Nah, biasanya. ini maksud gue batasnya dengan bad boy bad girl apa karena to be honest ya, TBF to be fair anjir kan banget bahasa gue. Anjay, to be honest, to be fair semuanya dikeluarin. Iya, yang penting bahasa Inggris kan. Nggak apa-apa. Antara zamannya kita kan bad boy, ya tadi gue bilang bad boy itu kan mentok-mentoknya paling tukang pukul. Bukan tukang pukul sih, apa ya? Maco gitu, maco. Tukang berantem lah ya. Maskulin gitu kan. Yang penting maskulin gitu. Apa namanya? Terlihat bisa melindungi wanita. Jadi kalau dibegal dia di depan kayak, aku menghadang begal gitu kan. Tidak peduli, yang penting cewekku selamat. Bentar, gue mau nanya dah. Kalau misal tipikal Rangga di AADC itu bad girl nggak? Bad boy nggak? Apa ya Rangga ya? Batman sih. Goblok. Dia apa? Batman. Batman katanya nih. Bodoh amat. Batman. Kocak lu. Tapi iya, kan boost main material banget kan. Pendiam. Apa orangnya filosofis. Sampai nangis gue. Iya bener tuh. Raya enggak? Aduh. Kenapa sih harus Batman yang keluar, heran gue. Iya, heran. Aduh. Tapi harus maco ya. Tapi maksudku kayak Satria tuh nggak maco loh. Tahu nggak sih Satria FU tadi yang kalian bilang? Iya nggak maco orang dia itu kalah udah kok tinju jadi juga. cogil. Makanya gue bilang, Cogil. maksudnya agak definisinya jadi bukan bergeser sih. Emang secara definisi juga beda sih ya. Iya, apa loh? Maksudnya gini, karena apa ya? Antara definisi cogil-cegil, bad girl, bad boy, sama fuck girl, fuck boy, itu setelah gue cari tahu ke istilah modern itu apa gitu? Maksudnya nggak ada persamaan. Persamaannya paling ya itu doang. Kayak misal suka main pasangan, misalkan gitu. Oh, terus nggak suka capsa ya? Mainnya pasangan per-peran ya? Iya, anggap aja begitu man. Emang normal nggak mau kalau single. gitu sih. Aku juga player nggak mau tuh. single. Solo player, aduh ada colongan di situ. Aduh. Kenapa Ya, sih Nis? Aduh. Ya Nis, tenang Nis, aman Nis. Aduh. Ya, pokoknya nggak mau jadi Kirito gitu kan, solo player tuh nggak mau. Gitu. Oh. Kenapa harus kiri? Ya kan Kirito, solo player yang terkenal gitu. Terus Yan? Ya, gue jadi lupa apa sih gue mau ngomong Kiri apa. itu. Udah kepanjangan jauh. Nggak sama, biasanya apa ya? Main cewek gitu kan. Main serong. Main cewek atau main apapun. cowok lah, gitu. Iya sebetulnya. Terus tapi selebihnya itu definisinya udah mulai berubah gitu. Kayak misal bad girl, bad boy. Itu kan cowok-cowok bedas lah, cowok-cowok bedas yang kayaknya kalau kita nih misal nongkrong di sini ngelihat cowok-cowok bad boy lewat atau bad girl lewat kayak aduh ini nggak kejangkau nih gitu. Ada. Iya nggak sih? Enggak, itu kalau yang cowok-cowok bad boy lewat gitu, kita akan teriak, abangku! Goblok. Respect Menyala abangku, menyala abangku! ilmu padi. Aduh. Gini. Betul nggak? Emot api gitu. Ayo man, di sini edit man nanti man. Susah nggak bisa. Kenapa sih nyusahin gue, heran banget.
Ya. Terus bentar gue selesain definisinya dulu ya. Iya, Ya iya, gitu. oke. Iya, iya. Terus keluar. Anjing gue pikir udah kelar brengsek. enggak ini setup dulu gitu loh. Itu kan Ini kalau maksudnya stand up itu comedy kubur kabur anjir. Enggak, dia tapi kita tackle terus soalnya. Lanjutkan. ya makanya Iya, iya. setup gue di tackle mulu, heran gue. Oke, oke, Kalau lanjut. kira enggak ya, udah gue suruh naik ke atas kalian gitu. Ayo, kau saja yang itu. Ganti. Dia yang duduk ya. Gue pengen nangis. Coba kau saja yang kau saja yang stand up sini. Gue mau lihat. Lanjut, kau lanjut. stand up kayak gitu. Lanjut. Dia udah lupa Itu kan dia dia- mau ngomong apa. Dia lupa mau ngomong apa. Goblok. Lanjut, Ya Tan. maksudnya itu, nah gini, ini menurut gue ya, Iya, iya. menurut kalian mungkin bisa lain gitu. Gue cepetin nih setamnya anjing ya. Aduh. jadi kalau bad girl, bad boy itu kayak kalau lu misal orang biasa-biasa aja terus ngelihat mereka tuh kayak orang-orang populer di sekolah atau di tongkrongan gitu yang kayaknya kalau misal mau kita jangkau, kita mau gabung ke mereka tuh kayak aduh jauh banget gitu. Sementara fuck girl, fuck boy itu mereka yang lebih aktif gitu. Mereka berteman sama siapa saja, yang penting ngeus gitu. Itu definisi gue lo ya. Bisa aja kan beda. Sementara cogil-cegil, gue sampai bingung ngedefinisinya gimana ya, karena di mata gue mereka tuh kayak cowok cewek hilang arah yang tiba-tiba kenal dunia malam, terus dan bermain sosial media udah gitu aja gitu. Maksudnya kayak apa gitu, di tongkrongan mereka mungkin loser gitu, bukan yang kayak wah, misal kayak tadi Ganis contohin tipikal mas boy gitu misalkan ya kan. Mas Boy. Mas Emonnya boy. siapa emonnya? Aduh. Boy. Ayo man, Boy. gimana man? Emon. Respect Mas Sus. Boy. Goblok. Gue jadi Menyala ketahuan abangku. kan umur. Ya maksudnya Ketahuan itu makanya gue walaupun tadi Yudi bilang dan udah menjelaskan, gue masih rada lost aja gitu. Maksudnya sebenarnya ini sama tapi menurut gue itu beda, karakteristiknya sangat berbeda gitu. Ini. Apa ya? Fenomena apa yang maksudnya, yang fenomena sosial apa yang bikin ini tuh terbentuk seperti itu gitu. Ya, emang ini kayaknya dari generasi ke generasi gitu loh. Nggak. Iya, sebetulnya bukan dari generasi ke generasi sih. Sebetulnya kayak pembaruan makna dari cewek problematik aja gitu, dari Iya, cowok betul, cewek betul. problematik. Bagus. Karena apa ya? Kalau kita ngelihat apa ya? Sebutannya gue lupa lagi. Pokoknya kalau dikaitkan dengan beberapa lagu pun juga, misalkan kalau misalkan di cowok kan mungkin ya ini pembaruan makna dari seseorang yang problematik, tapi memang ada exposure-nya, itu aja. Dulu kita kan nggak ada. Iya sih, kita dulu tetangga julid doang ya. Ya muncullah di permukaan, macam kayak si Satria FO tadi gitu kan misalnya, itu yang buat si cowok. Nah ini kalau buat di cewek, gambar ini berulang-ulang masuk tuh gambar Satria FO tuh. iya. Terus dikaitkan dari beberapa lagu gitu, misalkan kayak mencerminkan si sosok cegil ini, dan biasanya si cewek-cewek ini lebih kayak iniannya tuh artisnya kayak Billie Eilish, kalau enggak Taylor Swift gitu. Iya. Kenapa cegil? Tapi Billie Eilish gak cegil, yang cegil tuh Taylor Swift. Iya, ya Tuh. istrinya itu sama satu lagi, sorry man. Yang Enggak, itu Nadine. ini nanti masuk ke perdebatan aja. Soalnya Iya. Mereka berdua tuh kayak dibilang apa sih, nabinya kali ya. Nabinya cegil-cogil. Nabi. Tapi maksudnya di Indonesia pun kan yang dicegil-cegil di permukaan itu kan si Nadine Hamizah kan. Iniannya. Iya. Kalau ini, oh iya. Yang keras kepalaku, itu yang lagu itulah. Ya itu maksudnya. Sebetulnya cuman pembaruan makna dari orang yang problematik aja, tapi di permukaan baru kelihatan karena ada exposure-nya, itu aja. Sebetulnya sama aja sih secara kegiatan yang dilakukannya. Yang Itu tadi nih kayak disebutin Dion. definisi cegil buat
yang simplified gitu ya, menurutku itu adalah lagu-lagunya Ratu. Tahu nggak sih? Iya sih. Teman tapi mesra. Iya, Anjay, iya, itu iya, sama iya. dia. Iya sih bener. Oh begitu. Iya, kayak Iya gitu. makanya kan Ada banyak orang fenomena Mbak Taylor terus bla 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 ya. Mbak Taylor, iya. Itu Iya kenapa kan? Taylor Swift? Itu ya nggak tahu itu juga gue kenapa bisa terjadi. Taylor Swift tuh ada masanya di mana dia menjadi cegil gitu loh. Sekarang sih udah Ya enggak ya. kan? Tapi ada temen aku yang bilang sebenarnya tuh ya ada masanya si ya mungkin kayak mencari jati diri juga kali ya si Taylor ya kayak. Setelah putus dari Itu John sebenarnya Mayer. tuh mau ngapain? Kayak John Mayer Enggak. tuh Jadi sebelum ama yang lama ini, Taylor Swift kan sering gonta-ganti pasangan kan. Nah Iya, itu dia. sama yang jadi Loki juga tuh sempet Tom Hiddleston. anjay iya lagi. Umur berapa dia? Terus Ya itu maksudnya mungkin definisi cegil menurut apa namanya adik-adik kita, fuck adik-adik lagi. Itu mungkin gitu yang sering gonta-ganti pasangan, terus galau. Anjir ujung-ujungnya Galau. kenapa jadi anak emo ya? Tapi kita Iya, nggak bener. anak imo tuh Tapi galau beda doang tapi lagi, nggak ganti-ganti pasangan iya sama pasangannya nggak banyak gitu. Iya. Maksudnya beberapa dari kita kan emo ya. Oh kita bertiga sih. Kalau Ada yang satu, doang. Ada enggak doang, ya. saya mah napang. Oh, Iya. Saya anak J-pop, mohon maaf. bentar, Iya. anak pang. Sekarang kenapa mau jadi PNS? Kan biar industri kayak super glad. Katanya pak kemapanan, kena yut mampus yut. Kan PNS P-nya pang. Oh, Iya bener. gocekan maut. Jadi, Iya, pang itu kan PNS untuk negeri kita. oh, fuck. Pang nasional semesta. Apa sih? Ayo, Man, lu yang belum kasih singkatan, Man. Apa yo? Ayo dong. PNS itu bukannya ini. Bukan kan tadi pang ya. Oh, Pang pang. itu berarti PNS tuh PNS podcast untuk kopi negeri susu. kita gitu. Oh, waduh. Pang itu bukannya ini tempat mancing. Aduh, apa lagi nih, Po? Ayo lanjut yuk. Gak ada yang tahu jokes itu. Oke, cegil, cogil, let's go. Anjir, gak disambut. Gue nyari tuh dari tadi kalau ada yang bingung ya, ada yang nonton nih, Novan ngapain sih nunduk-nunduk? Gue nyari ini nih, ujung headset gue hilang satu. Ya Allah. Ya udah sih Saya satu. aku dari tadi Kayak nunduk-nunduk ini sih. prompter gitu loh, kayak pakai prompter. Tahu di sini. Apa sih cegil? Balik ya ke cegil cogil ya. Ya tadi kan ituan Ratu tuh katanya teman tapi Iya. Teman tapi mesra. Mesra gitu kan. Terus Ya. kayak ada satu lagu saya lupa, tapi itu tuh lagunya tuh tentang dia tuh kenalan sama cowok, terus tapi ternyata si ceweknya tuh udah punya pacar, jadi kayak dia pacaran rahasia gitu. Itu tuh kayak definisi cegil, cogil menurut aku gitu loh. Jadi dia mempunyai love affairs ke orang lain, sedangkan dia udah punya pasangan gitu. Oh, kayak ST12 ya? Anjay. Aduh, tiba-tiba Putus saja pacarmu, lalu iya. bilang I love you. Iya. Oh, Tapi berarti kan yang dia kayak gampang. masih mengharap. Berarti kalau misalnya begitu kayak cewek-cewek atau cowok-cowok yang gampang, ya intinya yang tidak setia berarti. Iya, menurut Enggak. aku sih kayak, tapi Iya. enggak. Iya, enggak, iya sudah karena tidak mungkin setia, terus problematik lagi. Dia Iya. sudah tidak setia, tapi menunjukkannya gitu loh, kayak ya gatel aja ke orang-orang gitu. Oh iya, Terus kayak istilah bener itu, gatel bro. gitu kan. Dan Zamanmu banget. dan bangga gitu loh. Aku tidak setia, aku melanggar Iya. hukum. Aku Iya. kepala hukum. Apa itu polisi ditangkap, malu juga kan lu. Hei, Satrefu. Nggak, karena jujur ya, ketika gua ngeliat Satria, tipe-tipe lagu yang cocok buat dia tuh kayak kenapa hatiku cenut-cenut, kenapa ada kamu Kenapa kayak jadi gitu. semes anjay? Why? kan dia begini. Kan dia begitu gitu. Sorry ya, aku mabuk. Miss Toel kayak gitu. Iya, tapi iya sih, maksud gua bahkan dulu definisi bad boy bad girl itu bukan tukang mabuk loh. Dia tuh Iya, justru bad boy yang segan itu orang-orang yang selain dapat Punya- respect abangku, dapat ini lagi, dapat apa minumnya apa istilahnya gentleman drink gitu loh. Heeh. Ya, Ya intinya mereka
mereka bandel tapi tetap punya prestasi kan begitu. Dan prinsip Oh. dan prinsip. Nah, kalau cogil-cegil kan tidak Iya. ada prestasinya, tidak ada prinsipnya. Lalu kenapa? Iya. Sekolah pakai C. Ya nggak tahu ya. Maksud gue sudah red flag-nya jelas, Allah. kenapa malah diidolakan sama beberapa Iya, banyak betul, anak-anak Gen Z ini gitu loh. Dan Nah itu yang aneh sih, gue nggak ngerti itu. Cegil-cogil ini Revelation. punya ini nggak sih trauma buruk gitu di aduh, kalau tameng Ya. bagus tuh. Tam- Ya. Ya, Soalnya ini oke, sering gue terjadi. sebenarnya mau ngebantah cuma dari perspektif itu Iya, dulu. iya. Maksudnya kan gue nanya Apa nih, ini Heeh. si cogil-cegil ini punya trauma di masa lalu nggak sih sampai dia kebentuk ini? Kayak entah kekerasan lah, abusif, terus atau mungkin disakitin, diselingkuhin, akhirnya yang muncul tuh jadi trust issue gitu kan sama laki-laki. Makanya dia sampai yang basic banget lah sama si cowok ini atau posesif dan segala macem. Dan mereka bangga gitu loh yang kocak. Kebetulan gue punya 2 contoh orang kayak gini. Apa? Contoh Oke, pertama, pertama. dulu sempet tuh trending di Twitter, Ganes pasti juga tahu tuh, mantannya Chandra Leo. Oh, Iya yang kan? dia nyari masalah itu ya. Iya, dia iya. bilang dia hampir dibunuh sama Chandra Leo dalam mobil, bawahnya ngebut-ngebut, dipukul, diapain segala macem gitu kan. Terus Chandra kayak, apa lu nggak buat apa? Akhirnya Chandra buat klarifikasi gitu loh. Iya, Ininya iya. dikasih dari A, dijabarin dari A sampai Z. Akhirnya si ceweknya minta maaf. Gue malas mau mention namanya. Ntar lu search dapet. Masa ini ceweknya hidup tenang, anjir, sumpah. Hidup tenang, Oke. dapat endorse terus gitu loh. Tapi ya udah lanjut ya. Iya. Terus ceweknya minta maaf, diakuin bahwa iya gue salah, gue melakukan hal yang benar. Tapi itu semua didasari karena dulu saya waktu kecil ada trauma masa kecil dengan laki-laki, dengan Ya keluarga. alah bang. Ameng. Itu. Jadi turns out ternyata memang si cewek ini dia membuat hal itu untuk ngepromoin film. Filmnya apa? Nah, film itu diangkat dari sebuah game. Iya. Apa ya? Yang pasti bukan Red Out, satu lagi. Dread In. Oh, aduh, itulah gitu. Jadi curi Pendek orang. banget komedinya anjir. Dread Out, in, Dread in. Dread, wow. Pendek banget tuh komedinya. Dread out, Dread Gue nggak in. tanya ngapain. Gue nggak tanya ngapain ini. Hey. Itu nyari jawaban kah? Enggak. Nyari pintu masuk. Dread in. Boleh deh. Boleh. Iya. Terus oke. Lanjut. Oke. Itu. Enggak benar. Tapi- Yang sebenarnya dia cuma ada 10 detik. 10 detik, bahkan nggak nyampe mungkin scene-nya. Serius. Iya. Itu Sedikit apa doang. Apa si Chandra Leo juga maksudnya si film itu enggak kan? Enggak, beda. Tapi kalau search di Google, akhirnya nama Chandra Leo lah yang jelek kan. Begitu lo search Iya. Google Chandra Leo, agensi itu, Chandra bahkan cerita sama Andovi pakai sampai bersuara kan. Chandra tuh udah sampai di blacklist sama agensi-agensi zaman itu, Anjir. 2022 itu. Sampai di blacklist. Jadi kalau contoh nih gue search di Google Chandra Leo, tuh yang keluar adalah kasus kasus dia hampir membunuh pacarnya, padahal mah nggak gitu kan. Udah klarifikasi. Tweetnya sama si ceweknya dihapus, tweet yang lamanya. Ini cuma ada tweet yang diminta Tapi maaf. udah damage lah. Ya, nah. Terus contoh yang kedua adalah ini baru terjadi nih. Jadi ada artis, seleb talk, seleb tweet, seleb talk, selebgram. Dia punya pacar orang Indonesia, tapi dia mau nikah sama bule, tapi dia nggak mau putusin pacarnya. Apa yang dilakukan dia playing victim. Ini pasti lewat Lion, di Lion. Iya, lewat kok tadi pagi. Kan Kebetulan ya. kan pengamat medsos Ion, coy. Belum lagi gue. Jadi dia itu intinya adalah dia mau nikah sama bule, tapi dia nggak mau nikahin pacarnya. Dia nggak mau lepasin pacarnya yang orang Iya, Indo nggak ini. mau mutusin. Nggak mau Ya, ini mutusin. cegil banget nih. Turns Terus? out apa yang dia perbuat adalah dia framing. Dia bilang cowok yang orang Indonya selingkuh supaya dia bisa nikah sama bule. Sama cowoknya dia udah kesel, dia udah enek, dikeluarin semua isi chatnya di WhatsApp. Habis. Ceweknya. Iya, maksudnya ceweknya sampai sekarang tuh ceweknya nggak berani nongol di Instagram sendiri pun. Abis nikahan itu dia udah nggak nongol. Tapi dia nikah sama bule sekarang. Udah nikah sama bule orang Jerman.
Enggak, Terus dan ngapain? gilanya fitting baju nikahnya sama cowok yang Indonesia. Jadi Ih, bayangin, bajir. pacarnya pacar dia yang Indo nemenin si ceweknya untuk fitting baju Buat priwet. Alasannya nikah. apa? Alasannya buat kita gitu. Nggak Anjir, tahu lah, pokoknya begitulah. Nah, menurut gua itu di atas definisi normal cegil sih. itu tidak cuman mereka terlihat aku mau mau punya pasangan bla bla bla, enggak. Tapi poin paling kuatnya adalah problematik. Iya, Semakin iya, lu iya. problematik, semakin lu dipuja, lu cegil terbaik di jagat X yang cuma segini itu. Hmm. Segini. Iya sih, maksudnya berarti lebih kayak ke sikapnya dia kan. Maksudnya dalam apapun gitu ya. Maupun apapun dia yang lakukan, maksudnya ke pasangan atau ke ya selama ini masih belum ada yang tentang pertemanan sih, aku belum lihat ya. Atau pergaulan lah gitu kan. Terus kayak ya kelakuannya dia kayak nggak di batas apa di atas kewajaran, itu udah termasuk cegil-cogil sih. Iya, Coba indikatornya kayak segitu. iya. Si Satria FU tuh kan sebenarnya ya dia juga Satria cogil ke FU. dia kan cogil ke cewek, iya dia kan problem tuh. Tapi tuh lebih kayak di highlightsnya tuh dia adalah kayak dia ya melakukan hal-hal yang cringe gitu, terus dia self Iya, claim bahwa dia cogil, itu kan aneh ya maksudnya. Iya, aneh banget. aneh banget. Oh, itu aneh sih. Itu pria aneh yang dia mau bawa dia ke bal hukum, akhirnya ya masalah kemarin dia bilang dia bahkan akhirnya dia ngaku dia salah gitu kan. Cuman Kenapa dia merasa kebal hukum sih? Mohon maaf. Dia siapa? oh, Oh, si Oh, dia itu ada siapanya polisi gitu ya kalau bapaknya nggak itu salah. apa purnawirawan. Tapi Dia bapaknya pasang tato. Jenderal. udah almarhum. Udah, pasang tato di dadanya apa Iya. purnawirawan itu. Ya Allah, lucu banget. Lucu. Iya bener, emang lucu Iya, sih. lucu sih. Lucu Iya. kelakuannya, lucu quote and quote. Ya Allah. Tapi ini ya maksudnya ada risetnya juga kan. Jadi gimana si perempuan ini jadi sosok si cegil ini. Jadi ada Journal of Clinical ini dia punya fakta. El Data, bro. Anjay. El Data. Data. Salah, El Reset. Oh, iya. Jadi Risotto. di Solo. Jadi 44% ini perempuan ngaku pernah menjadi orang yang posesif dan juga obsesif gitu. Dan di dalam riset tersebut ada 15% yang memenuhi kriteria gangguan yang namanya OLD atau OLD. Jadi obsessive love disorder gitu. Jadi cinta yang berlebihan. Oh, oke. Sintayong. Tayong lagi ini lagi. Lanjut ya. Cinta yang berlebih. Oh, cinta yang berlebihan. Gue kira Sintayong, bener Sintayong. Iya. Bukan dong. Dia obsessive love disorder. Jadi gangguan yang gue juga baru ini ya, maksudnya baru tahu emang ada ya gangguan yang sampai cinta berlebihan gitu loh. Berarti kan cinta berlebihan ini dia rela melakukan apapun dengan caranya untuk kalau bisa istilah gua ada Yud, itu sebutannya Yud. Apa itu? Bucin. Iya kan, makanya gue bilang bucin, fuckboy. Dan sebetulnya cegil-cogil ini juga masih dalam satu rumpun sama yang namanya bucin sih ya. Karena kan kalau di dalam hubungan tuh kayak gitulah. Kalau bucin gue nggak terima. Gue juga bucin soalnya, tapi gue tidak Berarti seperti kamu itu. cogil. Tapi disebutnya tuh dari beberapa orang kayak gitu, man. Nah, tapi maksud gue bucin itu masih lebih terhormat daripada cogil. Lo pembelanya nanti dulu ya. Oke, tolong ya. Baik. Anda kok jadi pengacara bucin-bucin di luar sana? Iya. Tambunannya aku. Harus ku bela ini, nggak bisanya. Enggak, bukan tambunan, Norman Laksana sih lu. Laksana. Nyanyi nggak nih kita? Waduh. Lanjut ya. Iya, maksudnya apa ya? Yang jadi repotnya itu adalah fenomena cegil ini bisa jadi bahaya karena para cegil ini udah apa ya? Pokoknya dia ketika mereka depresi itu dia menganggap itu keren, man. Itu yang jadi bahaya gitu kan. Aduh. Itu loh. Gue kok merasa anjir itu emo banget sih. Berarti gue dulu norak juga. Ya iya,
Kita tuh Bedanya- pasti ada masa noranya. Bedanya Jon. dulu kita kalau lagi depresi lagunya I'm not okay. MCR ya kan, I'm MCR. not okay. Gue sampai sekarang sih lagu itu. Ya pokoknya kalau udah masalah mental terus ketika itu ya dia menganggap keren ya. Maksudnya kan bahaya. Aware mah boleh, tapi kalau nganggap keren tuh aneh sih. Jadi mereka menganggap Iya. bahwa disordernya itu adalah hal keren. Iya, itu Iya, yang jadi iya. lucunya. Gila. Iya, betul. Sebenarnya gini ya, ini masalah mental atau anxiety yang sering digaung-gaungkan gitu. Maksudnya terlepas itu, kita emang harus aware sama itu gitu. Cuma masalahnya adalah, lu jangan self proclaim gitu aja. Tuh, maksudnya kasihan teman-teman kita yang apa namanya, gue Beneran kenal sakit. gue beneran beberapa orang yang gue kenal gitu, sampai minum konsumsi obat. Jadinya malah ketika mereka mau sekedar melepaskan keresahan di sosial media, mereka jadi takut kan, karena ya ini orang-orang ini tuh udah pada self proclaim gitu, padahal mereka nggak pernah ke dokter, nggak pernah ke psikiater tuh. Jadi ketika mereka mau ngungkapin keresahan, nanti malah mereka anxiety lagi gitu. Maksudnya kayak, aduh nanti netizen kalau ngelihat gue yang begini diomongin apa ya, kayak gitu jatuhnya. Karena ya cegil-cogil ini yang dengan gampangnya bilang, ya gue kan kesehatan mental gue tuh nomor 1, makanya gue mabuk, main cewek. Fuck kata gue teh. Ya bener aja. Rugi dong. Jadi sambut mulu. Aduh. Tapi Itu emang sih. sih, bener kata lo, emang bahaya sih. Bahaya kalau lo self diagnose dan lo membanggakan. Gue tahu beberapa orang ada yang memang beneran sakit secara mental ya, ada sakit mental, tapi mereka tidak bangga, tapi mereka berdamai dengan, beda ya antara berdamai dengan itu dan bangga gitu loh. Berdamai itu maksudnya mereka datang ke profesional, ke ahlinya, terus mereka mendapatkan pengobatan sampai better atau bahkan sembuh gitu loh. Manusia setengah mateng ini, gue nggak ngerti gitu loh, kenapa sampai itu bener kata lo, kasihan orang yang sakit beneran gitu loh. Makanya kan gue bilang bahaya. Mau kasih pelampiasan kemana lagi mereka? Apalagi takutnya nih kan yang muncul yang sekian banyak ini dari para yang punya influence ya. Mungkin kalau di Gen Z kayak Satria FU lah, terus yang mungkin Nadine Amiza, terus yang Taylor Swift bla bla blanya. Jadi yang bahayanya ya yang sebetulnya yang di situ. Jadi mereka menganggap itu suatu kewajaran, ya iya itu yang kasihan sama mereka-merekanya gitu. Tapi jadi kelihatan sih bedanya antara mana bad boy bad girl sama cegil. Cogil. Kalau cogil tuh nggak ada arah tujuan dan nggak punya prinsip. Tapi kalau misalnya bad boy, bad girl tuh, ya mereka setidaknya masih ada sesuatu yang bisa dipegang lah sama mereka, prinsip hidupnya mereka tuh jelas gitu loh. Tapi kalau cogil nih, I don't know mereka mau ngapain gitu. Yang penting keren dan kayaknya cari pengakuan sih ini. Iya betul. Atensi tapi, sih. Atensi. Tapi biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh yang masih remaja-remaja nggak sih? Maksudnya kayak kita nggak bisa ngomong sendiri. Kalau yang yang orang-orang yang masih belum terdevelop dengan baik kan ya. Ayo kok. Tapi benar. Tapi coba deh. Patch-nya masih 5.0 anjir, bukan yang final. Iya kan, maksudnya masih bingung juga mau hidup seperti apa. Terus mereka masih punya kayak, aku tuh masih merasa terkekang gitu ya dengan kehidupan sekarang, masih belum bisa menikmati hidup karena mereka apa gitu. Jadi mereka mencari tempat mencari figur yang cogil-cegil ini untuk melampiaskan apa yang mereka tidak bisa lakukan. Iya. Ya betul. Kan agak aneh kalau seumuran kita nih ya, ngomongin cegil tuh kayak anjir. Karena memang kebanyakan umuran Gen Z yang kayak gitu. Jarang di umuran kayak kita. Di umuran kita mah
Kita di umuran kita mah yang jadi ininya, jadi public figure ya. Iya lagi. Di umuran kita mah udah nggak itu mainannya. Betul. Mainannya apa? Di umuran kita tuh mainnya ini apa namanya gadun-gadun. Nah tuh Gaduh. Tahu banget tuh Norman. baby sugar. Gajian Sugar Dun daddy, gitu sugar ya. daddy. Gajian Dun gitu. Iya betul. Tapi itu Gajian juga dun. bagian dari Alay banget, cogil nggak sih? Apa? Jadi berpikir deh mas. Ya aku jadi berpikir kayak itu bagian dari cegil Nah, tapi in iya, light iya. when Ini yang Iya, ngebeda iya, fight nggak ini. sih? Ini yang ngebeda ini. Cogil-cegil alay. Kalau gadun, sugar daddy itu elit. Dan penamaannya aja ya sebenarnya yang Karena beda ya. gini, Sama kayak sorry, kayak lu tahu nih, lu problematik. Lu tidak menunjukkannya, lu main cantik gitu loh. iya. Itu yang patch-nya udah 2.1 tuh. Lu kalau yang masih patch 0.1.5, nah itu beda cerita. Anjir. Oh, bedainnya gitu antara undercover sama nggak undercover Iya, aja gitu ya. beda. Iya. Kan balik Nggak, lagi. tapi kalau misal begitu ya, backupan apa influencer ini, gue pernah denger Satria FU ini ngomong di podcastnya Onat apa gue lupa. Kenapa Onat nanya kenapa lu seterbuka itu sih? Terus dia bilang Polisi. enggak, dia bilang kayak gini, gue nggak mau jadi munafik, gue cuma berusaha jujur dan ternyata orang lain suka sama kejujuran gue. Kan itu tameng yang tolol sebenarnya, goblok loh. Tolol itu. Tapi iya sih. Aduh, itu juga gue gak suka sih menurut cogil-cegil ini. Bahwa aku jujur, beginilah aku adanya. Lu mikir gitu loh. Kita tidak pernah menuntut lu sesuai dengan standar masyarakat. Walaupun standar masyarakat karena ada media sosial, makin kesini makin kenceng gitu kan. Ya. Tapi setidaknya, lu kan punya panduan moral nih. Bahkan coki yang tidak beragama pun dia punya panduan moral gitu loh. Lu kan punya panduan moral. Iya kan? Iya. Upgrade lah diri lu menurut panduan moral itu gitu loh. Bahkan orang-orang yang lu ledek agnostik mereka punya panduan moral. Itu dia kuncinya, panduan moral. Etik. Itu. Jadi ya makanya gue agak nggak respect, gue nggak respect kalau orang bilang ya inilah gue apa adanya. Gue pengen jujur ya gini lah, kayak Uus dulu. Uus kan waktu dia bilang ya gue tuh kayak gini, ya lu mau terima gue atau enggak gitu kayak, hah? Naif banget anjir. Gimana konsepnya? Lu berasa bahwa dunia itu mengelilingi lu gitu, lu pusat moneter gitu, lu pusat keuangan dunia gitu, lu pusat pusat segala atensi gitu kan, enggak. Kalau dia bilang ya gue tuh begini tapi narsistik parah banget, ya lu ini aja sih, ngaselin aja, lu berasa bahwa dunia itu mengelilingi lu gitu loh. Dunia harus menerima saya apa adanya, enggak gitu. Tetap lu harus upgrade diri. Terlalu sentris. Gitu. Nah, kalau lu sudah tidak mau upgrade diri, contoh ya cegil-cogil ini, mereka menganggap bahwa mereka udah nggak mau upgrade diri, mereka mau yang gini-gini aja, jadi ya udah ya gue gini, terima gue padanya, terus mereka nggak mau upgrade diri dan akhirnya mereka tertinggal, lalu mereka ngambek gitu. Kan gue tertinggal karena gue jadi jujur gitu. Nah, itu tandanya emang otak lu salah. Gitu. Kepala lu tapi bener apa kata lu tadi? Perlu Panduan moralnya. gitu. Panduan moralnya harus ada panduan moralnya gitu. Karena mau segimanapun ya, kita dilatih moral loh dari dulu, dari SD, SMP. Kita mau sepengen bebas-bebasnya kita masih takut tentang sesuatu gitu. Ya terserah agama lu apa, bahkan mungkin sekarang lu agnostik, tapi minimal panduan moral lu ada. Minimal memanusiakan manusia itu kan panduan moral gitu. Itu moral. Sementara yang sekarang yang mungkin lost untuk adik-adik kita itu mungkin panduan moralnya. Mungkin ya. Iya sih. Berarti apa? Internalisasi yang tidak sempurna berarti. Karena namanya nggak ini. Mungkin karena gini. Karena ini opini gua aja yang biasanya jelek. Nggak. Kali ini opini lu diterima. Ayo, Yon. Nih gua kasih highlight. Nah, tuh, Yon. Goblok. Enggak, kalau opini gue ya,
anak sekarang dengan akses internet yang mudah, mereka mengakses banyak informasi. Terus dengan kondisi sekolah yang sekarang, di sini ada guru juga. Jadi ini menurut opini gue. Jadi kalau misalnya Yudi pengen bantah, silakan gitu. Yang mungkin sekolah sekarang tuh, kemarin gue baca kalau ya intinya apa yang membedakan kita sama orang luar, sekolah di kita tuh tentang hafalan, bukan pemahaman. Nah gitu. Sekarang sekolah cuma nuntut tugas. Nanti kalau misal lu mau bantah ya Yud. Gue nyelesain ini dulu. Sementara di luar itu tentang pemahaman, lu hidup lu tuh mau ngapain gitu. Nah mungkin dengan segitu, dengan tingkat kesetresan itu, mereka pengen mencari jati diri gitu, yang nggak mereka dapatkan di sekolah. Belum pelajaran agama yang mungkin cuma seminggu sekali. Tuh, jadi mereka nggak dapat penanaman hal yang itu. Sementara nih fitnah Dajjal ini nih, gitu, ya kan, semua sumber informasi ini gitu, ya kan, lu ngeliat internet isme semua loh gitu. Kalau lu sadar gitu, isme, nggak ada filter, nggak, buku panduan yang nggak ada, ya jadi begitu. Jadilah Satria, jadilah siapa, influencer cewek-cewek e-sport yang dandannya seksi padahal penontonnya anak-anak kecil. Itu Ya memang. Gue juga tadi kenapa gue bilang ada internalisasi yang tidak sempurna, ya itu karena kan kalau kita ngomongin moral itu ya pasti ada nilai aja kan, sesuatu konsepsi diri yang dianggap baik atau buruk gitu kan. Nah ketika penanaman nilai tersebut memang sudah sempurna ketika di rumah dan di sekolah, tapi kan kita nggak bisa mengontrol yang di luar, berarti kan ada yang tidak sempurna di situ kan. Bener dong ya, Iya, itu tidak betul. sempurna. Ya udah, apalagi sasarannya adalah anak-anak remaja nih, adik-adik kita. Jadi ya menurut gue ya memang ya tidak sesempurna itu. Gimana cara mempersempurnakannya, nggak bisa, karena nggak bisa dikontrol yang dari luar. Karena itu udah ngomongin tentang sosial, circle sosial. Kalau kita udah di rumah misalkan udah nih nggak boleh gini, ini baik buruk, nah, sekolah pun juga sama. Tapi kan di luar sana, apalagi di umur segitu yang menunjukkan jati diri atau eksistensi diri dengan asupan media sosial yang mungkin lebih banyak negatifnya, ya habislah terbentuk di situ. Dan dia bingung menilai menilai baik dan buruknya seperti apa. Akhirnya ya yang dianggap diri dia baik ya baik, menurut dia keren ya keren, tanpa ada arahan. Makanya benar ada hilang arahan, hilang arahannya. Jadi gimana nih? Setuju sih. Ya pokoknya intinya kan baik lagi ya. Orang masih cari pedoman hidup lah gitu kan. Betul. Gitu. Kalau mereka udah tahu pedoman hidup, mereka mainnya belakang. Betul. Lebih cantik. Benar, lebih cantik. Tapi nggak usah ditebelin dong gitu dong. Iya, di bold sama dia, di bold, di underline. Iyalah. Dia highlight. Udah tahu cara, kan lagi cari jati diri nih. Tapi kalau misalnya udah tahu caranya, main belakang gitu. Maksudnya kayak sebenarnya aku jadi kayak berpikir gini loh. Maksudnya cogil-cegil ini tuh mungkin emang ada yang cuman sebuah fase gitu ya. Tapi mungkin emang dari sanubari dirinya tuh udah memang cogil-cegil dari awal gitu loh. Makanya sanubari enggak tuh gila. Padahal enggak mantap sih. Itu nggak akan berubah. Itu ini nih sih ya, kayak orang kan kalau di luar negeri itu manggilnya kamu identify sebagai apa? Him, her, atau they gitu kan. Kalau cogil-cegil nih kamu identify sebagai apa? Cogil, anjay. Enggak, salah man. Apa? Salah man. Apa? Mereka mau identifikasi sebagai apa? Iya kan? Mereka pasti akan jawab gender itu pilihan, bos. Jadi diri saya. Tutup lah yuk, tutup makin sini bukan makin serius, nggak ada dagingnya yang ada
tulang ring semua isinya ya kan gue. Anyway, ya gitulah ya, intinya adalah bahwa cegil-cogil ini baik lagi ini fenomena sosial yang perlu dapat perhatian sih. Sekali lagi Gen Z ini memang generasi kita dan ke bawah itu butuh perhatian, sangat-sangat butuh perhatian. Tapi ya ini tergantung kita sih milenial, jangan sampai kita yang generasi di atasnya mengulangi kesalahan yang sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Betul. Gitu loh. Mereka ini butuh perhatian, mereka ini butuh diakui, tapi ya harus ada generasi yang bantu, kayak bukan di gatekeeping tapi dibantu aja, kayak ini lu agak kelewatan loh gitu. Tetap dikasih berkembang, tapi ya kayak ini kayaknya agak offside deh, ini kayaknya nggak perlu kayak gini banget deh gitu. Jadi ada Betul. oke dah, Yo, tutup. hampir 50 menit kita ngobrol di sini. Thank you banget udah dengerin kita. Kita balik lagi, kita ada di Spotify, ada di YouTube. Tapi YouTube. di Spotify telat update sehari sekarang karena kita mau kalian semua nonton di YouTube. Karena Spotify nggak memberi duit. Capek. Emang YouTube-nya memberi duit? Hah? Emang YouTube-nya kasih duit? Belum. Ya seenggaknya kan berusaha itu ya, biar enggak itulah. Seenggaknya gini nih, kalau taruh di YouTube, taruh di playlist, masuk ke YouTube Music nih. Oh. Gitu. Oh ya, jangan lupa sama ada link Saweria, man. Iya, terus jangan lupa ada link Saweria di mana sih? Ini. Di kiri bawah ya ada link Saweria, diklik, di scan barcode atau nanti ada webnya di deskripsi. Kita butuh 10.000 20.000 tidak akan membuat Anda miskin ya. Nah, lebih juga nggak Ngemis apa-apa. nih. 10.000 20.000 hanya akan membuat Anda bahagia karena kami membuat konten yang lebih serius lagi. Ini udah mulai riset pelan-pelan loh kami loh. Kami riset loh karena bahasanya unik. Kami riset. Gue pengen nyatet di HP. Gue tuh mana siapa gue? Nah, ini gue tuh nyatet di HP. Yudi pengen nulis. Gue nggak tahu Ian gimana. Enggak, gue karena udah jago jadi nggak riset. Nah, tuh. Gitu-gitu. Ganis juga riset tuh. Dadakan tapi risetnya. Iya. Jam 1 baru dikasih tahu. Aduh, dapur banget, jangan dibocorin dong. Jangan lupa ya. Suruh. Buat dengerin podcast lainnya ya, ada apa dengan Ya. gaming, Hello Tendo, ada kita, Gikinot nggak tahu. Tadahut. Serehat, kayaknya Serehat mau proyekan lagi nggak sih, Yon? Bullshit. Udah lah. Panen Karena loh. istirahat aja dulu deh. Abis ini ngumpul dulu, nggak usah project ngumpul nggak jadi. Bulan depan. Iya, udah deh. Kayak segitu aja sampai di sini. Kita ketemu di episode 230 nanti di episode selanjutnya. Gua Norman Karel pamit undur diri. Mau show off ke dunia bahwa gua adalah cowok baik-baik. Coba Capek lah ini nih cogil nih kayak gini nih. Tapi biasanya yang baik-baik ini tuh suka mengejutkan. Soft boy ya kan. Soft Iya, aku tuh boy. soft boy. Aku tuh soft boy. Soft boy itu malah lebih baik daripada bad boy, coy. Kayak Aku tuh berempati, Iya. guys. Orang-orang yang Aku tuh sok polos tuh lebih mengerikan daripada cogil tuh. hati aku tuh rapuh nih. Timbeng. Oke rapuh. Aku tuh Oke rapuh. berempati loh. Siap. Yuk, closing yuk. Aduh, mau closingnya udah. Oke, gue Yudi pamit undur diri yang mau membenarkan para cogil dan cegil. Waduh. Lu Nis. Aduh, tanggung jawab Yang lain moral. dulu. Nggak bisa. Ion closingan soalnya. Gue punchline anjir. Oke baik. Gimana formatnya aku nggak tahu. Ya, gue Ganis mau ngapain gitu, atau ada pesan apa gitu. Aku Ganis yang mau mencari tahu apakah ada teman-temanku yang sebenarnya cogil-cegil. Waduh. Kasih. Aduh, Lucu dong. Dan, baru gue lucu mau dong. begini, cuman Lucu dong. tiba-tiba cogil cegil. Lucu dong. dan gue Irion yang akan demi podcast Indonesia, kalian semua penuh dosa. Oke, terima kasih sudah dengan ikutin Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye guys. Kata gue kalian semua suci, aku penuh dosa. Anjir, Irion Tapi dia tampil, udah anjir. tobat tau. Aduh anjir. Gua